Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Mustika dengan NIM 2003120 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Good Agriculture Practice atau GAP. Good Agriculture Practice atau GAP adalah seperangkat pedoman yang dirancang untuk memastikan produksi pertanian yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, GAP diterjemahkan sebagai praktik pertanian baik. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengintegrasikan metode pertanian yang ramah lingkungan, memastikan kesejahteraan petani, dan menghasilkan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Salah satu aspek penting dari GAP adalah pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Ini mencakup pemilihan lokasi pertanian yang tepat, penggunaan input yang bijaksana, dan pemantauan kesehatan tanah untuk mencegah degradasi. Selain itu, pengelolaan air menjadi fokus menjadi penerapan praktik irigasi yang efisien dan pelestarian sumber daya air. Aspek lain dari GAP melibatkan penggunaan benih dan bibit berkualitas tinggi, serta pengelolaan tanaman dengan pestisida yang efektif dan ramah lingkungan. Praktik pemeliharaan tanaman yang baik, seperti pemangkasan yang tepat dan pemupukan yang seimbang, juga diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian. Dalam pelaksanaannya, GAP melibatkan pendekatan partisipatif, melibatkan petani, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Adopsi GAP dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang dalam hal berkelanjutan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat petani. Nah, kemudian apa pentingnya penerapan Good Agriculture Practice atau GAP sendiri? Jadi, penerapan Good Agriculture Practice atau GAP memiliki peran sentral dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Pertama, GAP membantu memastikan keamanan pangan dengan mengurangi resiko kontaminasi dan penyebaran penyakit melalui praktik pertanian yang bersih dan terkendali. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen dan mendukung ketahanan pangan global. Kedua, GAP juga berkontribusi pada efisiensi produksi dengan menerapkan metode pertanian yang tepat, pemilihan varietas unggul, dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Dengan demikian, GAP dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan mendukung keberlanjutan ekologis. Yang ketiga, penerapan GAP memainkan peran kunci dalam mendukung akses pasar internasional bagi produk pertanian. Dengan memenuhi standar GAP, produk pertanian dapat memasuki pasar global dengan lebih mudah karena memenuhi persyaratan keamanan pangan dan kualitas internasional. Hal ini membuka peluang ekspor dan meningkatkan pendapatan petani. Yang keempat, GAP juga berfungsi pada kesejahteraan petani. Melalui pelatihan dan pendampingan, petani dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberdayakan komunitas pertanian. Yang kelima, penerapan GAP dapat membantu menjaga keberagaman hayati dan memperkuat ketahanan agroekosistem. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, GAP mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan produksi pertanian untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, penerapan GAP adalah langkah penting menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian, apa sih tujuan dari penerapan GAP? Jadi,
Ada beberapa tujuan dari penerapan GAP. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Tujuan utama GAP adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan menerapkan praktik-praktik yang efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. GAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, baik dari segi nutrisi maupun kebersihan, sehingga memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. GAP menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk tanah, air, dan biodiversitas untuk mendukung pertanian jangka panjang. Yang keempat, pengelolaan limbah dan secara efektif. Tujuan ini mencakup pengelolaan limbah pertanian dengan cara yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Penggunaan pestisida dan pupuk yang bijak. GAP bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta mendorong penggunaan alternatif organik yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, keberlanjutan sosial. Mengupayakan kesejahteraan petani, termasuk hak-hak pekerja pertanian, serta mempromosikan kondisi kerja yang aman dan adil. Tujuan selanjutnya yaitu peningkatan resilience terhadap perubahan iklim. Melibatkan strategi pertanian yang dapat menanggapi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan. Tujuan selanjutnya yaitu pencegahan penyakit tanaman. GAP berfokus pada pencegahan penyakit tanaman melalui praktik-praktik sanitasi dan pemantauan yang baik. Selanjutnya, pemantauan dan pelaporan kinerja. Menetapkan sistem pemantauan untuk mengukur dan melaporkan kinerja pertanian secara berkelanjutan. Dan tujuan terakhir yaitu pemberdayaan petani. GAP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan dan pendidikan untuk memastikan penerapan GAP secara efektif di tingkat petani. Apa saja prinsip-prinsip dari Good Agriculture Practice atau GAP? Jadi, prinsip-prinsip Good Agriculture Practice atau GAP adalah pedoman untuk mengelola praktik pertanian secara berkelanjutan dan efisien. Beberapa prinsip utama GAP melibatkan yang pertama yaitu manajemen tanah, yang terdiri dari pemeliharaan kesuburan tanah, melibatkan penggunaan pupuk organik dan anorganik yang tepat untuk menjaga kesuburan tanah, dan melalui konservasi tanah, dengan menerapkan praktik-praktik seperti penanaman tutupan tanah untuk mencegah erosi. Prinsip yang kedua yaitu manajemen air yang melalui irigasi yang efisien dan pengelolaan drainase. Menggunakan sistem irigasi yang efisien untuk mengoptimalkan penggunaan air dan menjaga sistem drainase yang baik untuk menghindari genangan air. Prinsip yang ketiga yaitu manajemen tanaman, dengan melalui pemilihan varietas dan pengendalian hama dan penyakit. Memilih varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan iklim setempat dan menerapkan metode kontrol terpadu untuk mengurangi penggunaan pestisida. Prinsip yang keempat, manajemen pemupukan. Melalui pemupukan yang bijaksana, menggunakan pupuk secara tepat dan dalam jumlah yang sesuai. Prinsip yang kelima, manajemen limbah. Melalui pengelolaan limbah dengan menangani limbah pertanian seperti sisa tanaman dan pupuk dengan bijaksana. Prinsip yang keenam yaitu manajemen tenaga kerja, dengan memberikan pelatihan dan keselamatan. Memberikan pelatihan kepada pekerja dan memastikan keselamatan di tempat kerja. Manajemen yang ketujuh, prinsip yang ketujuh yaitu manajemen produksi, dengan melalui perencanaan produksi yang merencanakan produksi secara efisien, termasuk rotasi tanam dan rotasi lahan. Prinsip yang ke-8, manajemen pasca panen, dengan melakukan penanganan produk, menjaga kualitas produk selama pasca panen, dan penanganan yang tepat untuk meminimalkan kerugian. Dan prinsip yang 9 atau yang terakhir, yaitu melakukan pemantauan pertanian. Melakukan pemantauan secara teratur untuk mengidentifikasi masalah dan memastikan kesesuaian dengan prinsip GAP. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini,
dapat meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan keamanan pangan yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penerapan Good Agriculture Practice atau GAP ini diantaranya yaitu menjaga keamanan pangan. GAP membantu memastikan keamanan pangan dengan mengurangi resiko kontaminasi kimia dan mikroba pada hasil pertanian. Praktik yang baik dalam GAP dapat menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian, menjaga kesehatan lingkungan. Dengan menerapkan GAP, pertanian dapat dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengelolaan limbah, penggunaan air secara efisien, dan praktik pertanian organik adalah contoh upaya yang dapat mendukung keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, menjaga kualitas produk yang tinggi. Penerapan GAP dapat meningkatkan kualitas produk pertanian, mulai dari pemilihan varietas tanaman yang tepat hingga teknik pengelolaan yang benar. Semua ini berkontribusi pada hasil yang lebih berkualitas. Selanjutnya, mengefisienkan produksi. GAP membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan memperkenalkan metode pertanian yang lebih efisien, termasuk penggunaan pupuk dan pestisida yang bijaksana, sehingga meningkatkan hasil pertanian. Manfaat selanjutnya yaitu peningkatan daya saing. Petani yang menerapkan GAP dapat memenuhi standar pasar domestik dan internasional, meningkatkan daya saing produk, serta memperoleh akses pasar yang lebih luas. Kemudian, GAP juga berfungsi pada kesejahteraan petani. Dengan mengadopsi GAP, petani dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan produktivitas dan keuntungan. Pelatihan yang diberikan dalam penerapan GAP juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian GAP juga berfungsi dalam pengelolaan resiko. GAP dapat membantu petani mengelola resiko produksi, termasuk resiko cuaca, penyakit tanaman, dan fluktuasi pasar. Dengan merencanakan dengan cermat dan mengikuti praktik yang baik, petani dapat mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Manfaat yang selanjutnya yaitu peningkatan citra industri pertanian. Keberlanjutan dan kepatuhan terhadap standar GAP dapat meningkatkan citra industri pertanian secara keseluruhan. Ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian dan mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara positif. Penerapan GAP memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, menghasilkan sistem pertanian yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat. Apa saja kendala-kendala dalam penerapan Good Agriculture Practice atau GAP? Ada beberapa kendala, diantaranya yaitu yang pertama, kesadaran petani. Salah satu kendala utama adalah kesadaran petani terhadap pentingnya menerapkan GAP. Beberapa petani mungkin kurang memahami manfaatnya atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang praktik-praktik yang harus diikuti. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk kendala ini yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan program pendidikan dan pelatihan mengenai GAP, baik melalui workshop, seminar, atau program pelatihan online, dapat membantu petani memahami manfaat dan implementasi GAP dengan lebih baik. Kendala yang kedua yaitu sumber daya finansial. Implementasi GAP memerlukan investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan teknologi. Beberapa petani mungkin mengalami kendala finansial untuk memperbarui metode mereka dan mengadopsi praktik-praktik modern yang sesuai dengan GAP. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan dukungan keuangan atau akses mudah ke pinjaman dengan bunga rendah untuk petani yang ingin mengadopsi GAP. Inisiatif pemerintah atau lembaga keuangan dapat membantu mengurangi beban finansial para petani. Kendala yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai GAP dapat menjadi hambatan. Petani perlu memahami secara mendalam tentang langkah-langkah yang harus diambil dan bagaimana mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kegiatan pertanian mereka. Solusinya yaitu dengan memberikan keberlanjutan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi petani menjadi faktor penting. Jika praktik GAP menghasilkan hasil yang layak secara finansial, kemungkinan besar petani akan lebih termotivasi untuk mengikutinya. Kendala yang keempat yaitu perubahan budaya dan kebiasaan.
Penerapan GAP seringkali melibatkan perubahan budaya dan kebiasaan dalam cara petani melakukan pekerjaan mereka. Ini bisa menjadi sulit karena beberapa petani mungkin enggan mengubah cara mereka yang telah lama berjalan. Kendala yang kelima yaitu infrastruktur dan akses pasar. Beberapa petani mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang memprioritaskan produk-produk pertanian yang memenuhi standar GAP. Selain itu, infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan GAP juga dapat menjadi kendala. Solusinya yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti jalan dan sistem transportasi. Pemerintah juga dapat membantu membuka akses pasar bagi petani dengan memfasilitasi hubungan langsung antara produsen dan pembeli. Kendala yang keenam yaitu sertifikasi dan pengawasan. Proses sertifikasi dan pengawasan GAP dapat menjadi rumit dan memerlukan biaya tambahan. Petani perlu memastikan bahwa mereka memenuhi semua standar yang perlu untuk mendapatkan sertifikasi, dan ini memerlukan upaya tambahan. Solusi dari kendala ini yaitu menyederhanakan proses sertifikasi dan memberikan bantuan teknis kepada petani untuk memenuhi standar. Sistem pengawasan yang efisien dan transparan juga penting untuk memastikan kepatuhan dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Kendala yang ketujuh yaitu perubahan iklim dan bencana alam. Faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk menerapkan GAP dengan konsisten. Variabilitas cuaca dan peristiwa ekstrim dapat mengancam hasil pertanian. Solusinya yaitu dengan menyediakan pelatihan khusus kepada petani dalam manajemen risiko iklim dan strategi adaptasi. Dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi pertanian yang tahan iklim juga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga pertanian, dan komunitas petani dalam mengimplementasikan solusi serta kendala sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan penerapan GAP. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan GAP? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan GAP diantaranya yaitu pengetahuan petani. Tingkat pengetahuan petani mengenai GAP sangat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Pelatihan yang baik dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap praktik-praktik yang diperlukan. Faktor selanjutnya yaitu akses terhadap sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti air, pupuk, dan benih berkualitas sangat krusial. Keberhasilan GAP juga terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya ini. Selanjutnya, keberlanjutan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi petani menjadi faktor penting. Jika praktik GAP menghasilkan hasil yang layak secara finansial, kemungkinan besar petani akan lebih termotivasi untuk mengikutinya. Selanjutnya, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan pasokan listrik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan distribusi hasil pertanian yang mendukung keberhasilan GAP. Faktor selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung implementasi GAP dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan insentif kepada petani untuk mengadopsi praktik tersebut. Selanjutnya, teknologi pertanian. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian seperti sensor, drone, dan sistem informasi dapat meningkatkan pengelolaan tanaman dan membantu petani menerapkan GAP dengan lebih efektif. Faktor selanjutnya yaitu sistem pemasaran. Adanya sistem pemasaran yang efisien untuk produk pertanian bersertifikat GAP dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar. Selanjutnya, kesadaran konsumen. Tingkat kesadaran konsumen terhadap produk pertanian yang dihasilkan dengan praktik berkelanjutan termasuk GAP dapat mempengaruhi permintaan dan penerimaan pasar. Kemudian, perubahan iklim. Kondisi iklim dapat mempengaruhi keberhasilan GAP. Perubahan cuaca yang ekstrim dapat menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi. Kemudian, kemitraan dan kolaborasi.
Kerjasama antara petani, pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta dapat membentuk ekosistem yang mendukung penerapan GAP melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan dukungan teknis. Adapun peranan teknologi dalam penerapan Good Agriculture Practice atau GAP, yang pertama yaitu monitoring tanaman. Teknologi memungkinkan para petani untuk memantau kondisi tanaman secara real time melalui sensor dan perangkat canggih, memastikan penerapan Good Agriculture Practice dengan lebih efektif. Yang kedua, pemantauan cuaca. Penggunaan teknologi dalam mengakses data cuaca secara langsung membantu petani dalam merencanakan kegiatan pertanian sesuai dengan kondisi cuaca yang optimal. Yang ketiga, irigasi otomatis. Sistem irigasi otomatis yang terhubung dengan teknologi memastikan penggunaan air yang efisien, mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan air pada tanaman. Yang keempat, pemupukan pintar. Melalui teknologi, petani dapat menggunakan sensor tanah dan data analitik untuk menentukan kebutuhan nutrisi tanaman, memastikan pemupukan yang tepat dan efisien. Yang kelima, pestisida berbasis data. Teknologi membantu mengidentifikasi dan memantau hama serta penyakit tanaman secara lebih akurat, memungkinkan penanganan yang tepat dan efisien. Yang keenam, sistem informasi pertanian. Penerapan teknologi dalam pembangunan sistem informasi pertanian memberikan petani akses cepat dan mudah terhadap informasi terkini, panduan pertanian, dan berita pasar. Yang ketujuh, pengelolaan produksi. Teknologi membantu petani dalam mengelola produksi secara terpadu, mulai dari perencanaan tanam hingga pemanenan dengan memanfaatkan aplikasi dan perangkat lunak pertanian. Yang kedelapan, pelacakan produk. Dengan teknologi, proses pelacakan produk pertanian dari lahan pertanian hingga konsumen dapat dilakukan secara transparan, mendukung aspek keamanan pangan dan keberlanjutan. Yang kesembilan, pelatihan online. Pemanfaatan teknologi dalam penyediaan pelatihan online memungkinkan petani untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka tentang Good Agriculture Practice tanpa harus berpindah tempat. Yang kesepuluh, pasar digital pertanian. Melalui platform digital, petani dapat menjual produksi mereka kepada konsumen secara langsung atau pedagang, mendukung penerapan Good Agriculture Practice dan memperluas jangkauan pasar mereka. Lalu bagaimana peranan pemerintah dalam mendukung penerapan Good Agriculture Practice atau GAP? Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung penerapan Good Agriculture Practice atau GAP. Beberapa perannya meliputi yang pertama, regulasi dan standar. Dengan menetapkan regulasi dan standar yang jelas terkait GAP untuk memastikan keamanan pangan, kesehatan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, pelatihan dan edukasi. Dengan menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi untuk petani guna meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik Good Agriculture Practice atau GAP yang baik dan benar. Yang ketiga, sertifikasi, yaitu dengan mendukung sistem sertifikasi Good Agriculture Practice atau GAP untuk membantu petani memperoleh sertifikat yang menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar Good Agriculture Practice atau GAP. Yang keempat, pengawasan dan inspeksi. Melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin untuk memastikan bahwa petani dan produsen mengikuti praktik GAP sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Dengan menyokong penelitian dan pengembangan terkait Good Agriculture Practice untuk terus meningkatkan metode dan teknologi pertanian yang berkelanjutan dan aman. Yang keenam, akses ke pasar. Membantu petani dalam mengakses pasar dengan mempromosikan produk-produk pertanian yang mematuhi GAP baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketujuh, pemberian insentif. Memberikan insentif, subsidi, atau dukungan keuangan lainnya untuk mendorong petani beralih ke praktik pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice.
Dengan keterlibatan pemerintah, implementasi Good Agriculture Practice dapat menjadi lebih efektif dan menyeluruh, memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Adapun contoh kasus penerapan GAP. Ada beberapa macam penerapan GAP sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam penerapan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Penerapan GAP dalam hal ini yaitu pada penerapan GAP buah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Yang pertama yaitu proses permohonan. Proses registrasi diawali dengan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dengan mengisi formulir. Yang kedua, syarat registrasi. Pemohon registrasi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, telah memahami dan menerapkan GAP. Yang kedua, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT. Yang ketiga, telah memahami dan menerapkan SOP. Yang keempat, telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Yang kelima, jika pemohon merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, syarat yang harus ditambahkan adalah pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok, dan struktur organisasi penerapan GAP. Langkah yang ketiga yaitu penilaian lapangan. Setelah dokumen administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, petugas penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP. Yang keempat yaitu masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun atau lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah melakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun atau lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi. Surveillance berkala dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau surveillance terakhir dilakukan. Surveillance sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP. Langkah yang keempat yaitu pembekuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembekuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib, sangat dianjurkan, dan dianjuran sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Kemudian, masa berlaku nomor registrasi telah habis dan pemohon perpanjangan diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Pada kondisi ini, pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Kemudian nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan. Materi tentang Good Agriculture Practice atau GAP yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.